Semakin hari, smartphone semakin murah. Tapi budget 1 jutaan sekarang dapat spesifikasi smartphone seperti apa sih? Salah satu smartphone yang cukup menarik perhatian mata, otak, dan juga dompet gue adalah smartphone ini, yaitu si Tecno Spark 7 Pro. Subsidiary dari Infinix yang juga merupakan sponsor Manchester City ini, yaitu Tecno Mobile, membawa salah satu smartphone termurahnya saat ini yang mempunyai 2 KPI yang menurut gue menarik. Yaitu yang pertama adalah ini sebuah smartphone 1 jutaan dengan prosesor gaming, dan juga yang kedua adalah refresh rate layarnya yang cukup tinggi, yaitu 90Hz. Jadi penasaran gue gimana sih performanya si smartphone 1 jutaan di tahun 2021 ini? Halo, gue Pulse Ferry di sini. Jadi kali ini gue akan melakukan unboxing serta memberikan first impression gue terhadap smartphone yang sepertinya layak kalian ketahui jika sedang mencari smartphone 1 jutaan dengan spesifikasi yang gue bilang sepertinya cukup oke, yaitu si Tecno Spark 7 Pro. Let's check it out! Kita mulai dulu dari boxnya. Di sini Spark 7 Pro box retailnya ngejreng banget dengan warna oranye dan juga brandingnya dengan warna biru. Kinda refreshing to see, tapi lama-lama sih sepertinya agak nyebelin dengan desain seperti ini. Detail teknisnya berada di bawah, di mana warnanya yang kita punya adalah magnet black dengan storage 64GB dan RAM 6GB. Tecno juga memberikan layanan 12 plus 1 bulan garansi yang sedikit membuat user harusnya cukup tenang. Di sisi belakangnya ada beberapa KPI yang bisa kita ketahui seperti 48MP AI triple camera, Super Night Mode, refresh rate 90Hz, Helio G80, baterai 5000 mAh, dan Bluetooth audio share. Lalu di bawahnya ada beberapa detail teknis spesifikasinya. Langsung aja deh kita buka boxnya ini. Pertama, saat kita buka, kita akan langsung ketemu dengan smartphone-nya. Warna yang kita beli seperti yang disebut sebelumnya adalah magnet black, dan sepertinya vibe-nya hitam doff, which is nice. Berikutnya ada bookletnya yang somehow kosong, dan ternyata di bawahnya lagi baru ada beberapa hal seperti screen protector yang lagi-lagi harus kita pasang sendiri, tag warranty 12 plus 1, dan juga buku petunjuk, kartu warranty, dan sebuah silicone case. Nah, silicone case ini sepertinya cukup menarik buat kalian fans Manchester City. Satu pertanyaan yang gue miliki di sini adalah kenapa sih barang-barang ini nggak dimasukin ke cover pembatasnya? Ya, entahlah, mungkin itu putusannya Tecno Mobile di sini. Lalu ke bawahnya lagi ada charging cable-nya, yaitu charging cable micro USB to Type A. Padahal ini sudah tahun 2021, di mana rata-rata udah pada pakai USB-C bahkan untuk yang murah sekalipun. Sebuah earphone 3,5mm, rare sight to see at this time, dan juga charging brick-nya 5V 2A atau 10W yang sangat underperform di pasarnya sekarang, di mana fast charging udah nyampe 65W. Selain itu ada SIM ejectornya juga. Kurang lebih inilah isi retail box-nya. Oke, berikutnya ke smartphone-nya sendiri. Mayoritas bahan dasarnya adalah plastik atau polikarbonat kerennya. Di back cover-nya kita bisa menemukan fingerprint scanner dan triple kameranya yang dilapisin lagi sama semacam finish plastik berfinish glossy dan lensanya sendiri. Back cover-nya juga bertekstur jadi lumayan nyaman untuk di gripnya. Selain itu bentuknya juga agak curvy di sudutnya, harusnya membuat kalian cukup nyaman untuk memegang smartphone ini dalam waktu yang cukup lama. Di samping kanan ada power button dan volume rocker-nya. Di kiri ada SIM card tray-nya dengan format 2+1, 2 SIM card dan 1 external SD card. Di atasnya polos dan di bawahnya yang cukup ramai ada mic input, 3,5mm headphone jack, charging port micro USB, dan juga mono bottom firing speaker. Secara build quality, Tecno Spark 7 Pro bisa dibilang masih cukup oke. Mengingat harganya yang masih 1 jutaan, minus-minus desain yang kurang kekinian masih bisa ditolerir lah. Selain itu finishnya yang doff bertekstur dan juga format kamera array yang dibungkus dengan gaya sedikit berbeda, memberi Spark 7 Pro a flavor to its own kind. Oke, mending kita setup dulu si Tecno Spark 7 Pro-nya. Software yang dipakai oleh Tecno Spark 7 Pro adalah iOS version 7.5 dengan basis Android 11. Standar fasilitas Android pada umumnya sudah ada di sini, bahkan termasuk dark mode, padahal panel yang dipakainya bukanlah panel AMOLED. Secara pengoperasian sih bisa dibilang ya cukup oke aja sih, namun ada beberapa selipan ads di sana-sini yang membuat gue jujur agak males. Tapi ngomongin spesifikasi dengan harganya yang 1 jutaan, actually kita dapat spek yang not bad banget. SoC atau otak utamanya adalah MediaTek Helio G80, anggota dari lini G series MediaTek yang ditargetkan dalam pasaran mid-range dan punya sedikit KPI yang lebih tinggi untuk gaming performance.
G80 sendiri gue akui is a not bad processor on its own, karena G-Series juga punya G35 dan G25 untuk yang lebih affordable lagi. RAM dan storage yang dimiliki oleh Spark 7 Pro ini adalah RAM 6GB tanpa ada detail LPDDR berapa, dan storage memorinya 64GB yang sayangnya masih eMMC 5.1. Tahun 2021 sebenarnya UFS 2 udah lebih affordable dan bisa dipakai di smartphone rentang segini untuk memberikan performance boost yang lebih baik. Sayangnya sepertinya Tecno belum siap menerapkan hal itu. Performa ini saat digabungkan dapat memberikan performa yang, well, bisa dibilang cukup oke lah di Antutu sebenarnya, dengan skor 200 ribuan. Angka ini lebih tinggi dari smartphone dengan rentang dan kemampuan serupa, seperti contohnya dari Realme, yaitu Realme C3 yang pernah kita hands-on 1-2 tahun yang lalu. Yap, secara jeroan smartphone ini setara dengan smartphone 1-2 tahun yang lalu, jadi agak ketinggalan sedikit ya. Namun gimana performa hariannya? Well, secara daily sebenarnya mah masih oke-oke aja. Multitasking yang lumayan oke dan pengalaman dengan use case standar masih sangat oke. Kita belum mencoba tes gaming yaitu tes Genshin Impact di smartphone ini. Dan kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk subscribe ke channel kita dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan sama video kita saat kita review tes Genshin Impact di Spark 7 Pro nanti ya, Goofballs. Selain spek yang lumayan, sebenarnya ada satu USP atau unique selling point dari Tecno Spark 7 Pro di sini, yaitu displaynya. Displaynya memang hanya IPS LCD dengan bentang layar 6,6 inci dan resolusi HD Plus saja. Namun yang menarik adalah Tecno dengan PD menghadirkan refresh rate 90Hz pada panelnya ini. Smoothness dari refresh rate tinggi ini membuat Spark 7 Pro sangat kekinian soal teknologi display. Rata-rata smartphone 1 jutaan masih menggunakan refresh rate standar 60Hz aja, but 90Hz, well, that's new. Pengalaman browsing multimedia dan juga sosmed akan sangat smooth dengan refresh rate-nya ini, dan G80 juga tidak malu-malu untuk punya performa yang cukup untuk memberikan output 90Hz ini. Namun untuk game, well, sepertinya masih nanti dulu ya. Untuk soal pengalaman multimedia, contohnya seperti nonton atau streaming, well, ya, HD Plus sebenarnya udah terlalu biasa. Dan karena panelnya IPS, color contrast yang dikeluarkan juga tergolong standar. Namun dengan harga si Tecno Spark 7 Pro sepertinya ya oke lah, sesuatu yang bisa kita tolerir aja. Dan ini adalah sebuah smartphone yang mungkin mainly fokusnya adalah digunakan sebagai daily driver yang standar seperti bekerja untuk transportasi online, sekolah daring, ataupun mungkin sebagai smartphone kedua. Namun sayangnya display ini agak sedikit keganggu dengan tompel yang besar banget yang menjadi rumah bagi kamera selfie-nya. And with that, mari kita bahas soal kameranya. Di soal kamera, Tecno juga memberikan sensor kekinian dengan sensor 48 megapiksel. Di sini memang ada 3 buah kamera, tapi sepertinya 2 yang lainnya hanya ada untuk hiasan doang. Tidak ada catatan atas spec sheet yang memiliki informasi 2 kamera lagi ini kamera apa. Bukan ultrawide, bukan tele, jadi mungkin cuma sekedar depth sensor ataupun lensa black and white. Makro pun juga bukan sebenarnya lensanya. Agak makan tempat sebenarnya, dan I guess cuman buat estetika kekinian. Dan biar secara marketing bisa dibilang ini AI triple camera, padahal nggak begitu berfungsi-fungsi banget. Beralih ke depannya, seperti yang gue bilang tadi, kamera selfie-nya lebih mengganggu. Layarnya terkesan kecil dikarenakan tompel dari kamera selfie-nya gede banget. Dan iya sih, ini display yang kekinian, tapi malahan bukannya better kalau model poni aja ya. Namun untuk hasil foto dan video, kalian bisa lihat dari beberapa sampel ini. Menurut gue pribadi, hasilnya sih bisa dibilang cukup oke. Namun memang bukan the highest quality. 48 megapikselnya memanfaatkan binning pastinya, dan mode 48 megapiksel memberikan extra pixel buat di zoom. Tapi selain itu hasil kualitasnya cukup standar banget. Tecno juga memakai tagline Spark the Night dengan T-nya huruf 7 untuk smartphone ini. Jadi katanya sih night shoot-nya sih cukup oke. Well, silahkan coba kalian nilai dari hasil foto ini ya. Menurut gue sendiri sih memang jadi terang. Tapi noise dan colornya serta fokus dan juga detail dari foto-fotonya hancur lebur dengan algoritma yang dipakai. Give it a little light dan fotonya akan jadi sedikit lebih baik.
Di soal selfie kamera, ini yang menurut gue cukup menarik. Bukan soal kualitasnya, tapi soal fitur yang diberikan. Salah satunya di teknologi fokusnya yang memanfaatkan mata manusia sebagai objek fokus utamanya. Ini dasar fotografi yang bagus banget untuk diikuti karena dalam foto portrait, mata manusia menjadi nilai kedajaman hasil fotonya. Selain itu ada juga smile shot, dan yang paling menarik menurut gue adalah flashnya. Don't get me wrong, ini flashnya bukan memanfaatkan display yang diterangin dengan warna putih. Spark 7 Pro beneran punya dual flash di bagian atasnya, tepat di sebelah speakernya. A nice touch, namun andai saja dibarengin sama sensor yang lebih baik lagi. Oh ya, kelupaan, di sebelahnya juga ada LED notification, sesuatu yang udah gak pernah gue lihat sama sekali di banyak model smartphone kelasan manapun. Lalu ke soal battery performance-nya, Spark 7 Pro punya 5000 mAh battery yang ditemani sama charging speed 10 watt aja. Gue bisa mengekspek pengisian daya yang sangat lama dari Spark 7 Pro, di mana kita dari 0 baru dapat 10% dari sekitar 20 menitan lebih hingga 30 menitan. Namun kalau udah penuh, smartphone ini punya standby time dan juga penggunaan harian yang lumayan oke hingga 1 harian lebih. Sayangnya port chargingnya juga masih pakai micro USB, jadi akan sangat menyulitkan orang yang sudah memakai ekosistem USB Type-C di semua perangkat yang dia miliki. I mean, come on, Tecno Mobile, USB-C udah nggak gitu mahal kok. Upgrade sedikit aja for a better feature. Dan di soal harga, jika ngomongin harga, jujur fitur yang diberikan Spark 7 Pro dibanderol oleh merek lain dengan harga yang hampir mencapai 2 jutaan lewat. Namun Tecno memberikan smartphone ini di price point yang lebih rendah, dikit aja sih sebenarnya nggak gitu jauh, yaitu mulai dari 1,7 jutaan aja. Ini good deal untuk ngomongin performa dan fitur yang didapat. Akan tapi bagi kalian pengguna merek lain yang mungkin agak lebih mahal dan pengen stay di brand itu, gue sangat menyarankan kalian untuk stay aja dan nabung lebih lagi. Tecno masih punya beberapa kekurangan dari OS-nya sendiri dan juga hardware-nya yang lumayan penting seperti charging port yang belum Type-C. Tapi kalau ngomongin performa, G80 harusnya sudah cukup mumpuni dan memorinya sudah cukup lega, apalagi masih expandable juga. Build quality-nya juga cukup oke, solid, dan kokoh, nggak terkesan murahan banget. Sebenarnya ini bukan satu-satunya patokan smartphone 1 jutaan di Indonesia. Opsi lain dari brand berbeda pun masih tersedia seperti Xiaomi Redmi 9T, Poco M3, Realme C Series, dan mungkin beberapa merek lain yang belum pernah kita bahas di sini. Tecno Spark 7 Pro merupakan the right step untuk Tecno memperkenalkan dirinya di Indonesia lebih dalam lagi. Dan gue berharap Tecno Mobile bisa memberikan kualitas dan price per performance yang lebih menarik lagi ke depannya untuk semakin, menarik pasar dan juga dipolas lebih lanjut lagi. Dimensity udah mulai mainstream, jadi mungkin Tecno bisa ngintip ke situ juga selain MediaTek G Series yang jujur sudah mulai sedikit outdated. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, pakai masker, double kalau bisa, vaksin kalau kalian udah bisa buat vaksin juga, dan as always, have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.